Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digo Anggara, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Madura, NPM 71941 2010, kelas Hukum Jaminan 2019A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum jaminan. Yang pertama, pengertian jaminan. Pengertian jaminan suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Yang kedua yaitu pengertian hukum jaminan. Nah, di antara pengertian jaminan dan pengertian hukum jaminan ini berbeda. Di mana pengertian hukum jaminan keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas atau kredit. Asas dalam hukum jaminan. Yang pertama, asas publisitas. Menerapkan bahwa asas semua hak, baik hak tanggungan fidusia, harus didaftarkan. Asas spesialitas, bahwa hak tanggungan, hak fidusia hanya dapat dibebankan atas tanah atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Asas tak dapat dibagi-bagi. Di mana asas tak dapat dibagi-bagi, dapat dibaginya hutang tidak mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. Yang keempat, asas indesisteling, barang jaminan dalam artian gadaian harus berada pada penerima gadai. Yang terakhir itu ada asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Penggolongan jaminan. Yang pertama, jaminan umum, pasal 131 dan jaminan khusus, gadai, hipotek, hak retensi, akta pengakuan hukum. Yang kedua, jaminan pokok atau kepercayaan, utama perkredit dan tambahan hak tanggungan. Yang ketiga, jaminan kebendaan dan perorangan pribadi, perusahaan, bank, garansi. Hak retensi, hak yang diberikan kepada juru kuasa untuk menahan barang kepunyaan si pemberi kuasa sampai yang terakhir ini memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap dia. Dinamakan hak retensi, suatu hak seperti yang diberikan juga kepada seorang tukang yang mengerjakan sesuatu pada barang seorang. Masuk ke sifat perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan mempunyai sifat aksesoris, yaitu perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok adalah perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang yang diikuti dengan perjanjian tambahan sebagai jaminan. Perjanjian tambahan tersebut dimaksudkan agar keamanan kreditur telah terjamin dan terbentuknya dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Sifat aksesoris atau sifat aksesoris hak jaminan dapat menimbulkan akibat hukum. Berikut ini: 1. Timbulnya atau hapusnya perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian pokoknya. 2. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan juga batal. 3. Jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan ikut beralih. 4. Jika perjanjian pokok beralih karena cesi atau subrogated, maka perjanjian tambahan juga beralih tanpa penyerahan khusus. Kita masuk ke jaminan gadai, di mana gadai diatur dalam buku 2 BW, yaitu pasal 1150 sampai dengan 1160. Yang kedua, karena benda-benda yang digadaikan menyangkut benda-benda bergerak, maka ketentuan pasal-pasal tersebut dinyatakan masih berlaku. Gadai dalam pasal 1150 BW, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya.
dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut. Gadai pada dasarnya adalah suatu hak kebendaan atas benda bergerak milik orang lain dan bertujuan tidak untuk memberi kenikmatan atas benda tersebut, melainkan untuk memberi jaminan bagi pelunas hutang orang yang memberikan jaminan tersebut. Masuk ke jaminan fidusia. Pengertian jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Terdapat pada pasal 1.1 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Yang kedua, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Terdapat pada pasal 1.2 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pengaturan hak jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 168 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889. Subjek fidusia, di mana fidusia ini mempunyai subjek dan objek. Terlebih dahulu kita menjelaskan tentang subjek fidusia. Subjek fidusia yaitu pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau koperasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pasal 1.5 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Nomor 2, penerima fidusia adalah orang perseorangan yang mempunyai piutang yang membayarnya dijamin dengan jaminan fidusia atau kreditor. Pasal 1.6 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Untuk objek fidusia yaitu benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Pasal 1.4 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hak dan kewajiban. Masuk ke hak dan kewajiban pemberi fidusia. 1. Hak pemberi fidusia adalah menguasai benda fidusia, menerima sisa hasil penjual benda fidusia, dan menerima kembali hak milik atas benda fidusia jika telah melunasi utangnya. 2. Kewajiban pemberi fidusia adalah menjaga dan merawat benda fidusia agar tidak turun nilainya, melaporkan keadaan benda fidusia kepada penerima fidusia berikutnya melunasi utangnya. Masuk ke hak dan kewajiban penerima fidusia. Tadi saya menjelaskan tentang pemberi fidusia, sekarang saya menjelaskan tentang penerima fidusia. Hak dan kewajiban penerima fidusia. Yang pertama, hak penerima fidusia adalah mengawasi benda fidusia, menjual benda fidusia jika debitur uang prestasi, dan mengambil piutangnya dari hasil penjualan benda fidusia. Yang kedua, kewajiban penerima fidusia adalah melaksanakan pendaftaran akta jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, memberikan kekuasaan kepada pemberi fidusia atas benda fidusia secara pinjam pakai, menyerahkan harga kelebihannya kepada pemberi fidusia, dan menyerahkan kembali ke hak milik atas benda fidusia kepada pemberi fidusia jika piutangnya telah dilunasi oleh debitur. Mungkin itu saja apa yang bisa saya pahami dan saya jelaskan melalui video YouTube ini. Semoga menjadi kebaikan buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.